Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Mahyuni Simarmata. Saya bertugas di SD Negeri 091253 Bukit Maraja, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Di sini saya ingin menjelaskan pengimbasan Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Mari kita simak video penjelasan berikut. Pada era transformasi pendidikan abad ke-21 di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial, yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila sebagai berikut. Kompetensi siswa mencakup 2, kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila yang terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal AKM, survei karakter, serta survei lingkungan belajar. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Adapun manfaat asesmen nasional adalah untuk memotret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah daerah dan sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah daerah. Asesmen nasional mencakup asesmen kompetensi minimal, survei karakter, survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal atau AKM dibagi berdasarkan asesmen literasi membaca yang bertujuan untuk mengukur kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir, menggunakan konsep, memahami, mengaplikasi, bernalar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan teks informasi dan sastra, sedangkan literasi numerasi mengujikan bilangan, geometri, dan pengukuran data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif, asesmen literasi membaca, murid diujikan dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasi isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sedangkan asesmen numerasi, murid diujikan dalam proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi membaca dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal asesmen nasional AKM, yaitu pilihan ganda. Siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya.
Terakhir uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. AKM dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung kepada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua murid. Penilaian sampel secara acak. Jadwal pelaksanaannya, peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA, asesmen dilaksanakan selama 90 menit dan pengisian angket selama 30 menit. Kriteria peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Kemudian, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Kategori hasil AKM adalah yang pertama, perlu intervensi khusus, yang kedua, dasar, dan yang ketiga, kecakapan, dan yang keempat, mahir. Apakah Anda ingin memahami asesmen kompetensi minimum atau AKM untuk peningkatan kualitas belajar lebih lanjut? Siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Semua guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam setiap jenjang sekolah, dan peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, serta yang telah memiliki akun SIM PKB. Cara mengikuti kegiatannya yaitu masuk ke situs kegiatan guru belajar kemendikbud.go.id. Lalu masukkan nomor KG beserta kata sandinya dan pilihlah daftar seri yang akan Anda ikuti. Kemudian pilihlah jadwal angkatan berapakah yang akan kita ikuti. Guru belajar seri asesmen kompetensi minimum terdiri dari 2 tahap, yaitu orientasi dan BIMTEK, kemudian pengimbasan. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya, yang pertama, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Selanjutnya, yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Dan yang terakhir keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Adapun pola kegiatannya lebih fleksibel, lebih mudah, dan lebih kolaboratif. Tahapan kegiatannya, BIMTEK dan pengimbasan. Apa sajakah yang didapatkan peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yang pertama, pengalaman belajar yang seru. Yang kedua, pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Dan yang ketiga, pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Dan terakhir, sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan. Ikutilah kegiatan ini sampai 100% yang akan mendapatkan sertifikat. Berikut adalah dokumentasi pengimbasan AKM yang saya lakukan dengan rekan kerja saya, juga dengan kelompok kerja KKG Guru di Kecamatan Gunung Malela. Sekian video pengimbasan
asesmen kompetensi minimum dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah wawasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.